Om Swastiastu, saya sekarang sedang berada di Telaga Warna di dataran tinggi Dieng. Menurut mitos yang sangat kuno, Telaga Warna ini merupakan tempat mandi para dewi. Di zaman kuno, masyarakat sekitar Dieng meyakini bahwa para dewa dan dewi dari Kayangan kerap turun di sini untuk melakukan mandi. Akan tetapi, jika kita telusuri mitos-mitos yang ada di tempat ini, bahwa tempat ini adalah negerinya para dewa dan telaga ini, Telaga Warna, merupakan tempat pemandian para dewi. Di daerah sekitar sini terdapat beberapa gua-gua pertapaan yang di masa lalu memiliki kandungan sejarah, pelajaran sejarah yang sangat berharga. Saya sedang berada di Museum Kailasa di dataran tinggi Dieng. Dari museum ini saya akan menelusuri lebih banyak dan saya akan mendalami tentang sejarah Hindu di negeri Kayangan, negeri para dewa Dieng. Di Museum Kailasa ini terdapat berbagai peninggalan-peninggalan kuno yang sangat berharga dan sangat menarik untuk kita teliti. Berbagai jenis artefak yang mana merupakan dikumpulkan dari berbagai wilayah di sekitar dataran tinggi Dieng tersimpan di museum ini. Di belakang saya adalah arca yang diduga sebagai arca utama di dataran tinggi ini, yakni berupa arca Siwa dengan postur duduk dengan kondisi yang sudah lumayan aus. Kemudian di sekitarnya ada Agastya, kemudian juga Durga Mahisa Mardini, kemudian di balik ini juga ada arca-arca Ganesha yang usianya sudah sangat tua. Seperti kita ketahui bahwa dataran tinggi Dieng terdeteksi atau tertulis dalam berbagai manuskrip diduga menjadi pusat keagamaan pada abad ke-8. Sejumlah manuskrip mengatakan bahwa sampai abad ke-12 tempat ini masih merupakan tempat pemujaan dengan dharmasala yang sangat besar dan menjadi sebuah pusat keagamaan di tanah Jawa bahkan di Nusantara. Ini adalah artefak kala yang sangat besar. Dimungkinkan ini ada di candi. Pada bagian depan biasanya terdapat kala, tapi ini ukurannya sangat besar. Kemungkinan ini merupakan artefak di candi yang besar. Kemudian ini ada arca dewi yang belum teridentifikasi, tapi sepertinya kalau kita lihat sepintas saja ini mirip pada dewi-dewi zaman Buddha ya. Ada sedikit mengarah ke situ. Kemudian ini adalah kala juga. Kemudian yang unik di Dieng yang kita temukan adalah Nandi Sawahana Murti, di mana Dewa Siwa atau dewa langsung mengendarai Nandi dalam posisi yang duduk. Ini merupakan salah satu ciri khas dari Dieng. Kemudian ada arca dewa yang di sini belum teridentifikasi. Kemudian juga ini sama Nandi Sawahana Murti. Ada beberapa artefak, ada jala duara, ada artefak candi. Dan yang menarik adalah di sini terdapat Wisnu dan saktinya, Dewi Sri, dalam posisi duduk dan saling memeluk dengan kondisi bagian atas yang sudah tidak ada. Saya dapat membayangkan arca ini pasti sangat indah, sangat cantik, di mana Dewi Sri, saktinya Wisnu tampak bersimpuh mendekati kaki dari Wisnu, kemudian tangan Wisnu memeluk Dewi, kemudian demikian juga tangan Dewi memeluk tubuh dari Wisnu. Saya bayangkan Wisnu dan saktinya, sebenarnya arca ini pasti sangat indah dan ini adalah arca yang dipuja di masa lalu. Kemudian juga ada arca Dewi yang duduk di atas wahana. Ini diduga adalah Kinara Kinari, kemudian juga ada arca dewa. Dan yang paling penting yang ingin saya sampaikan sebagai ciri khas dari arca dan kuil di Dieng ini adalah Siwa Trisirah. Siwa Trisirah ini menurut catatan arkeologi hanya ditemukan di Dieng dan merupakan satu keistimewaan dari arca yang ditemukan di komplek Percandian Dieng. Di samping tadi Siwa yang mengendarai wahananya, yang paling istimewa adalah Siwa Trisirah, yakni Siwa dengan satu badan memiliki 3 kepala. Siwa Trisirah seperti ini. Saya dapat bayangkan ini adalah arca yang sangat
istimewa di zaman itu. Ini adalah arca Siwa Trisira. Siwa yang digambarkan duduk bermeditasi tetapi memiliki 3 wajah. 3 wajah ini diasosiasikan dengan Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, dan merupakan satu objek pemujaan tertua di Nusantara, yakni Siwa dalam bentuk 3 wajah. 3 wajah ini juga mencerminkan banyak hal dalam tradisi Hindu, seperti 3 alam, 3 waktu, dan berbagai hal yang dapat dilambangkan dengan satu bentuk pemujaan pada Dewa Trisira. Saya dapat membayangkan bahwa arca ini pada abad-abad ketika wilayah ini merupakan wilayah Dharmasala dan kompleks percandian Dieng yang luar biasa. Arca ini merupakan arca yang sangat disucikan, disakralkan, dan menjadi sebuah objek pemujaan yang sangat suci di wilayah ini. Kita dapat lihat bahwa Siwa dengan segala keagungannya, kemudian pada tangan bagian belakang dia memegang berbagai simbol, kemudian posisi duduk bermeditasi, satu wajah bagian depan, kemudian bagian samping kanan, dan wajah samping kiri. Yang juga arca yang sangat kuno yang dapat kita temukan di sini adalah Siwa dan Parwati. Siwa Parwati lengkap dengan atribut masing-masing, hanya saja sudah aus pada bagian depan dan bagian kaki, tetapi kita masih melihat beliau memegang berbagai atribut, baik Siwa maupun Parwati dalam satu tampaknya inilah satu batu, kemudian dibuatkan arca Siwa dan Parwati. Kita dapat lihat secara fisik bahwa arca ini kemungkinan berusia sangat tua. Yang menjadi ciri khas Dieng berikutnya juga adalah Siwa Nandi Wahana Murti. Siwa yang duduk pada lembu nandi. Lembu nandi posisinya dalam posisi bersila, kemudian kaki Siwa dipegang atau ditahan oleh tangan dari lembu nandi. Ini adalah salah satu, selain Siwa Trisira, adalah ciri khas dari kompleks percandian Dieng yang mungkin sangat sulit kita temukan di berbagai candi-candi di Nusantara. Dengan demikian kita dapat meyakinkan bahwa Dieng merupakan kompleks kuil yang sangat tua di Nusantara. Om Swastiastu. Di belakang saya adalah Pegunungan Sindoro, di mana kita tahu Pegunungan Sindoro menyimpan sejarah tentang peradaban dan keagungan Hindu kuno di tanah Jawa.